Kasih Tuhan besar, agung dan mulia. Ia menyatakan kasih-Nya dengan cara yang unik. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, bersyukurlah kepada Tuhan. Umat terkasih, mari kita bersaat teduh menyiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih.
Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berada di gedung gereja maupun melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Tema ibadah kita hari ini adalah Bela Rasa Sang Gembala. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Titus Gunawan Hedrianto dari GKI Kebayoran Baru. Selanjutnya, mari kita simak tayangan warta seputar kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 26 Juli 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Ditunggu ya kehadirannya Bapak Ibu, Oma Opa. Seminar kesehatan dengan tema hepatitis akut dan kronis akan diselenggarakan pada hari Minggu 28 Juli 2024 setelah kebaktian kedua dengan narasumber Dr. Baringin Desamakto Sitompul, spesialis penyakit dalam, dan moderator Dr. Ido Bramantia, spesialis radiologi. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi petugas di teras gereja setelah kebaktian. Halo teman-teman remaja pemuda, mari bergabung dalam paduan suara Youth Vinsersi Chorus. Kita dapat memuji Tuhan dan menjadi berkat melalui pujian. Latihannya setiap Kamis jam 18.00 di ruang sekolah minggu lantai 2. Ingat ya, latihan setiap Kamis jam 6 sore. Segera daftar dan ajak teman-teman youth lainnya dan menghubungi Ibu Mercy atau Alen di nomor yang tertera, atau teman-teman dapat menghubungi teman-teman pengurus Komisi Kaum Muda. Ditunggu ya, bersama kita memuji Tuhan. 56 tahun PPK Tabita, berbuah lebat dan menjadi berkat. Sobat Tabita, di tahun 2024 ini, PPK Tabita genap berusia 56 tahun. Satu pencapaian yang merupakan anugerah dari Tuhan. Berawal dari pelayanan kedukaan bagi jemaat diakonia GKI, Tabita kini bertumbuh kembang menjadi layanan kedukaan yang berintegritas, berfasilitas lengkap dengan tenaga profesional. Tabita mengelola sepenuhnya rumah duka Husada di Jakarta Pusat, serta rumah duka dan krematorium Tabita Ukrida di Jakarta Barat. Fasilitas dan layanannya tersedia lengkap, dengan paket-paket kedukaan yang bervariasi. Ruang-ruang duka berbagai ukuran, termasuk ruang duka satu lantai yang eksklusif, nyaman, dan privat, serta layanan krematorium yang ramah lingkungan. Seiring pertumbuhan member Tabita, paket-paket membership terus diperbarui, dan dalam waktu dekat, krematorium Husada akan segera beroperasi. Kami Tabita siap melayani dengan hati. Tabita, sobat di kala duka. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya. Semua orang yang berlindung padanya akan bersukaria, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih, apa itu bela rasa? Tampaknya kata ini sudah sering kita dengar. Namun apakah kita sudah memahami sepenuhnya arti kata ini? Apa perbedaan antara belas rasa, peduli, empati, atau bahkan simpati? Apapun makna yang kita pahami, hari ini kita semua akan belajar dari bela rasa dari Yesus. Yesus gembala kehidupan kita. Mungkin bela rasa sang gembala tampak seperti yang disaksikan penyair lagu Allah Peduli. Kita tidak dibiarkan bergumul sendiri. Kasih-Nya memulihkan dan menguatkan kita. Maka marilah kita merenung di dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Apakah kita sudah sepenuhnya bergantung pada Tuhan? Dan apakah kita menyadari bahwa kita memiliki Allah yang begitu peduli? Sudahkah kita mengikuti teladan Kristus sebagai gembala yang berbela rasa? Memiliki hati yang berbelas kasih kepada orang lain. Dan yang tidak hanya mementingkan diri sendiri. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita berdoa secara pribadi. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui semua dosa dan salah kami. Ada banyak perkara terjadi dalam hidup kami yang membuat kami takut, khawatir dalam menghadapinya, dan bahkan seolah-olah Engkau tidak mengerti perasaan kami. Tolong kami Tuhan, di dalam mengatasi keraguan-raguan dan rasa takut, beri kami iman, percaya, dan keyakinan untuk sepenuhnya bergantung hanya padamu, sebab Engkau adalah Allah yang berbela rasa. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami kadang bersikap abai, bahkan menutup mata atas apa yang terjadi di sekitar kami. Berikan kami hati seorang gembala yang memiliki belas kasihan kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Hapuskan segala dosa kami ya Tuhan. Sebab kami sesungguhnya hanya ingin bersandar kepadamu, Allah sumber pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Gembala yang berbela rasa, kami memohon.
Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan bertekad untuk hidup berkenan kepadanya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepada, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Di dalam Kristus Yesus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah pagi ini. Dengan segenap kerinduan kami datang memohon. Kiranya Tuhan berkenan saat ini melayakkan dan mengkuduskan kami. Tuhan berkenan menjamah setiap hati, setiap jiwa, terutama bagi Bapak, Ibu, Saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat dan dalam keadaan putus asa. Kiranya Engkau Tuhan Allah yang berbela rasa, sungguh-sungguh berkenan memeluk dan menyampaikan sabda-Mu kepada setiap kami. Sehingga benar-benar kami boleh merasakan kehadiran dan ibadah pada pagi hari ini sungguh akan menguatkan dan memberikan semangat yang baru kepada setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkan. Amin. Bacaan pertama, menurut Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing dombaku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya, Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kembali
Bacaan kedua menurut Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu, kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga negaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia, kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 sampai 34, dan 53 sampai 56. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu, menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka.
karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus. Lalu berlari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya kemanapun mereka dengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh walaupun jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Tema kebaktian hari ini adalah Bela Rasa Sang Gembala. Saudara-saudara yang terkasih, tadi kita sudah mendengar dari bacaan-bacaan yang dibacakan dan dinyanyikan. Dan semuanya akan menjelaskan kepada kita soal bela rasa gembala. Apa istimewanya? Apa luar biasanya bela rasa gembala ini? Banyak kali kita sebagai orang Kristen terkesima dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Dan kita tidak pernah membayangkan dengan memikirkan serius bahwa ada sebuah bela rasa Tuhan, bela rasa Sang Gembala, itu sangat menentukan hidup kita. Kita awali bacaan kita dari Yeremia pasal 23. Yeremia 23 itu ditulis oleh seorang nabi yang bernama Yeremia, yang sedang bertugas di daerah Israel Selatan, di zaman raja-raja Yosia, Yoyakim, Sadekia, sampai Yeremia itu bertugas pada saat Yerusalem hancur dan penduduk Yerusalem dan Yehuda menjadi orang buangan di Babel. Apa sebetulnya isi warta yang disampaikan Nabi Yeremia kepada orang Israel, orang Yehuda, terutama dalam Yeremia pasal 23. Yeremia menegur dengan keras bahwa para pemimpin-pemimpin itu adalah gembala-gembala yang jahat, gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang ditegur? Raja. Siapa yang ditegur? Imam. Siapa yang ditegur? Nabi palsu. Siapa yang ditegur? Para pemimpin. Karena mereka sudah hidup hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli kepada rakyat. Orang miskin, orang menderita, orang yang lemah ditindas, ditekan, dirampas, dianiaya, dan diambil semuanya. Padahal mereka seharusnya dilindungi. Jadi disitulah mau disampaikan
bela rasa sang gembala itu di saat zaman yang sudah rusak iman dan moral, di mana mereka hanya memikirkan diri sendiri dan tidak merasa bertanggung jawab kalau di sekelilingnya ada orang yang menderita. Apa isi warta itu? Yang pertama, mau disampaikan bahwa Allah mengerti, Allah tahu, Allah merasakan penderitaan orang-orang yang ditindas itu. Dan Allah tidak membiarkan mereka. Yang kedua, Yeremia mengingatkan, menegur para pemimpin yang berbuat seperti itu. Dan mengatakan, Tuhan tidak akan membiarkan umat dan rakyat yang lemah, yang menderita itu diperlakukan semena-mena. Tuhan akan mengutus yang disebut dengan Tuhan keadilan kita. Seorang pemimpin, seorang gembala yang baik yang disebut di dalam Yeremia tadi dalam ayat 5 dan 6, Tuhan keadilan kita. Melalui gembala yang bela rasa ini, keadilan, kebenaran Tuhan dinyatakan bahwa yang ditindas, yang diremehkan, yang dianiaya, ditolong oleh Tuhan, dan yang melakukan dihukum oleh Tuhan habis. Saudara-saudara, ini menceritakan tentang nubuat datangnya Yesus Kristus, Sang Gembala yang berbela rasa. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama, Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang berbela rasa itu sudah dinubuatkan. Berarti itu penting. Yang kedua, kita tadi membaca Bapak Ibu Saudara-saudara dari melalui nyanyian Mazmur 23. Kalau dengan bahasa sederhana ditanya kepada Daud, apa istimewa Tuhanmu Daud? Apa artinya Tuhan Allahmu bagi Daud? Maka bagi Daud dia hanya mengucapkan melalui Mazmur 23, Tuhan itu luar biasa. Dia gembalaku dan aku adalah dombanya. Saudara-saudara, ketika Daud menyampaikan ini, dia bukan hanya seorang gembala, dia bukan hanya seorang anak dari sebuah keluarga. Dia seorang raja yang luar biasa. Raja yang punya pengalaman hidup yang luar biasa. Dia mau mengungkapkan dengan satu kalimat, bagi dia Allah itu Allah yang luar biasa, gembala yang baik. Aku adalah dombanya. Dia adalah gembala yang berbela rasa. Apa yang kita catat dari Mazmur 23, saudara? Bapak Ibu pasti mengenal Daud. Segala apapun yang dihadapinya, sesuatu yang di luar batas kemampuan dia. Dia harus menghadapi binatang buas di usia muda ketika dia membawa ternak orang tuanya. Dia harus menghadapi Goliat ketika seluruh bangsa dan rakyat itu termasuk raja dan panglima perang dan tentaranya. Tidak ada yang berani menghadapi. Dan dia datang melawan Goliat hanya dengan ketepil dan batu. Bukan karena sembrono. Karena dia menghayati apa artinya Tuhan, gembala yang baik, yang berbela rasa dalam hidup. Apakah hidupnya sebagai seorang raja lancar? Tidak. Dia berbuat baik luar biasa. Dia berkorban mati-matian. Bukannya diberi hadiah. Bukannya diberi jabatan oleh Saul. Tetapi diburu untuk dibunuh. Berkali-kali. Hanya karena kalimat yang kecil. Nyanyian yang dibawakan oleh ibu-ibu
yang menghormati Saul dan yang menghormati Daud seolah-olah dia diremehkan. Diburu untuk dibunuh sampai Saul mati. Dendam itu tidak pernah sirna. Tahukah saudara di dalam keluarganya, dia tidak baik-baik saja. Dia pernah dikudeta oleh anaknya Absalom. Yang dicintai, yang dikasihi, yang sungguh-sungguh dihargai oleh dia. Bahkan dia dibiarkan oleh anaknya kelaparan ketika melarikan diri dari Absalom untuk dikejar, untuk ditangkap dan dibunuh. Tetapi ketika Absalom meninggal, Daud menangis. Sudah bisa bayangkan seorang raja seperti ini. Di dalam seluruh kehidupannya, dia pernah dikhianati, dia pernah dimusuhi, dia diperlakukan semena-mena. Bahkan di dalam keluarganya pun, anak kandungnya memperlakukan dia seperti itu. Apa yang menyebabkan Daud bisa bertahan sampai pada akhirnya? Tuhan adalah gembala. Gembala yang berbela rasa. Saudara-saudara, kata bela rasa itu muncul dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Ketika Yesus datang bersama murid-muridnya melayani, di dalam keadaan yang letih, capek, dia memberikan instruksi supaya murid-muridnya istirahat menyepi ke sebuah tempat. Siapa pernah menyangka ketika sampai di tempat yang sepi, rombongan orang-orang datang, meminta tolong, meminta dilayani, di dalam keadaan yang sudah sungguh-sungguh terjepit. Banyak orang sakit, banyak orang yang sedang kelaparan, banyak orang yang sedang menderita. Disitulah dikatakan timbullah belas kasih Yesus. Itulah kata yang diterjemahkan dengan bela rasa. Saudara-saudara, apa artinya bela rasa ini? Timbullah belas kasihan dalam terjemahan Alkitab Indonesia. Di dalam bahasa aslinya adalah kata esplakniste, yang artinya lebih dari simpati, lebih dari empati, lebih daripada berbelas kasihan saja. Saudara, kita pernah bersimpatik. Artinya perasaan kita, perasaan kasihan kepada seorang yang sungguh menderita diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Perasaan simpatik. Empati adalah pikiran kita, di mana kemampuan kita untuk menempatkan diri pada posisi orang yang sedang menderita. Jadi kalau kita mengatakan saya berempati dengan dia, artinya saya dengan segenap kemampuan saya menempatkan diri seperti dia. Itu empati. Tetapi bela rasa lebih dari itu. Apa artinya bela rasa? Belas kasihan yang begitu mendalam di dalam hati dan hidup, dan yang menggerakkan, yang mendorong, yang memampukan seseorang itu bertindak, memberikan pertolongan apapun untuk orang itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kata yang diterjemahkan bela rasa dari bahasa Yunani, esplakniste ini, juga diterjemahkan dengan rahim. Mengapa? Hanya seorang ibu yang bisa mengerti dan merasakan ketika dia melahirkan seorang anak. Maka ibu ini akan dengan tulus, dengan segala keikhlasan, berkorban apapun, bahkan nyawa dan hidupnya, asal anak itu dapat ditolong. Saudara-saudara, itulah Yesus, Gembala Agung kita,
yang disampaikan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan menurut Paulus dalam surat Efesus yang dibacakan tadi, membuat perubahan. Apa perubahannya? Bela rasa. Sungguh-sungguh sebuah ketulusan dari Kristus. Dorongan yang digerakkan oleh Kristus dengan kasih yang belas kasih. Menolong mencintai kita. Sampai membawa Yesus lahir ke dunia. Menjadi manusia yang hina, yang terbatas. Dan sampai dia menderita. Digantung di atas kayu salib. Sengsara dan mati. Dan di dalam kematian itu, apa yang dia perbuat? Membuat hidup kita berubah. Kita tidak lagi menjadi hamba. Kita bukan orang lain. Kita bukan orang buangan. Tetapi kata Efesus, kawan sewarga sekerja Tuhan. Manusia baru yang mewarisi menjadi ahli waris kerajaan surga. Yang dibangun menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, itulah pesan firman Tuhan dari 4 bacaan tadi. Yaitu tentang bela rasa Sang Gembala. Kita sampai kepada kesimpulan. Apa artinya? Kalau saya mengerti, saya menghayati, dan saya benar-benar merasakan Yesus adalah Sang Gembala yang berbela rasa pada saya. Hidup saudara akan berubah luar biasa. Mengapa? Karena saat saudara dalam keadaan susah, dan tidak ada seorang pun yang ada mengerti saudara. Dan ketika beban berat saudara sungguh-sungguh menderita dan tidak ada jalan keluar, saudara bisa merasakan bahwa engkau tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang menolong. Dan suara Tuhan yang berkata, jangan takut. Sebab akulah yang menjadi penolongmu. Itulah berita anugerah yang disampaikan. Dan saudara-saudara, mari kita mencoba mengerti dalam kehidupan yang nyata. Mengapa ini perlu? Kita akan melihat contoh dalam kehidupan Daud. Saat dia harus menghadapi Goliat. Secara fisik dia melihat Goliat yang tinggi. Secara perlengkapan dengan perlengkapan perang. Secara pengalaman semua orang takut karena hebatnya Goliat mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan kakak raja panglima perang Israel pun tidak ada yang berani maju. Bela rasa Sang Gembala itu sudah begitu merasuk dalam kehidupan Daud. Dia tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Tetapi yang dia tahu adalah dia tidak pernah sendiri. Dan hidupnya punya arti. Sekalipun dia tidak bisa jalan ketika dikasih pakaian perang. Dia hanya membawa ketepil. Itulah luar biasanya. Ketika seorang yang sungguh-sungguh menghayati dan mengimani bahwa Yesus Tuhan itu berbela rasa pada saudara. Yesus Tuhan itu sungguh-sungguh begitu berbelas kasihan mengasihi saudara sedalam-dalamnya, seikhlas-ikhlasnya, sampai apapun yang ada dalam hidupnya. Dia akan berikan untuk menolong saudara. Dengan itulah Daud mengatasi Goliat. Dengan itulah dia mengatasi Saul yang akan membunuh dia. Dan sanggup memaafkan Saul. Dan sanggup berjanji kepada anaknya Yonatan, anak Saul. Dan sanggup mengangkat, menjaga reputasi anak-anak Yonatan, cucu Saul. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana sebuah penghayatan akan bela rasa Tuhan yang mengalir dalam diri Daud ini.
sampai membawa Daud bisa menghayati anak yang dilahirkan, anak yang dibesarkan, anak yang dididik, anak yang sudah salah dimaafkan, anak yang sudah salah dibawa kembali, diundang balik Absalom itu. Dan anak itu diberi kedudukan, dan anak ini berkhianat dan mengkudeta dan akan membunuh Daud. Dan membuat Daud menjadi pelarian dalam keadaan kelaparan. Bagaimana mungkin ayah ini bisa memaafkan, mengampuni, dan betul-betul menangis ketika mendengar anaknya meninggal. Karena bela rasa sang gembala. Seandainya hari ini saya dan saudara menghayati, mengimani, dan merasakan bela rasa Tuhan menghidupi kita. Tidak dijamin kita tidak dimusuhi. Kita tidak dijamin tidak ditindas dan tidak dijamin tidak ada kesulitan dan badai. Tetapi yang pasti, kita akan melewati badai. Kita akan mampu menghadapi siapapun yang membenci kita dan tetap mengasihi. Saudara, apakah saudara hari ini sedang menghadapi pergumulan dalam keluarga? Kecewa, putus asa, sakit hati. Mengapa engkau sakit hati? Karena engkau belum membawa dalam hidup Kristus Sang Gembala yang dijanjikan Tuhan, Tuhan keadilan kita. Tuhan hadir dalam kebenarannya, dalam keadilannya, sehingga memampukan kita seperti Yesus. Dalam segala keletihan, kecapean, dalam segala apapun, dia sampai mati pun, dia rela dengan ikhlas, bermakna bagi kita. Bagaimana ini mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada contohnya? Ya. Sebagai seorang pendeta, saya menemukan banyak contoh dalam kehidupan jemaat yang sederhana, tetapi membuktikan dalam hidupnya dia punya arti. Dan dia memberikan sebuah kehidupan bagi orang lain. Dan dia bisa meninggalkan sesuatu yang indah dalam kehidupan keluarganya lebih dari uang. Lebih daripada emas dan harta benda. Yaitu sebuah kehidupan yang diukir di dalam kehidupan anak-anaknya. Saya akan memberikan contoh yang pertama. Saya ingat peristiwa itu terjadi kurang lebih 30 tahun yang lalu. Bagaimana sepasang suami istri datang untuk minta didoakan. Dan sering datang untuk minta didoakan saat mereka sudah tidak tahan. Dan saudara tidak jarang datang pada tengah malam. Mengapa? Suami istri ini mempunyai anak-anak yang sangat dicintai. Di mana diketemukan saudara suaminya gagal ginjal. Dan cuci darah 3 kali seminggu. 30 tahun yang lalu teknologi belum semaju seperti sekarang. Dia mengatakan kalau saya meninggal, gimana anak-anak saya yang masih kecil-kecil? Siapa yang ngurus, siapa yang menghidupi? Sekarang saya gagal ginjal, bagaimana saya akan menjalankan, membiayai hidup anak-anak saya? Saudara, sampai kepada satu titik, suami istri itu sampai pada titik nadir. Titik nadir itu, di mana satu malam dia mengatakan, urusan saya belum selesai, istri saya kena kanker
stadium 3. Saudara-saudara, suami itu hanya bertanya, Tuhan maunya apa? Apa yang terjadi dalam persekutuan doa kita berempat, saya dan istri dan dua suami istri ini? Pada malam dia benar-benar berdoa dan berkata begini, saya tidak akan tanya lagi kepada Tuhan sampai kapan ini akan terjadi. Saya juga tidak tanya lagi kepada Tuhan, apakah dosa kesalahan saya. Saya pun juga tidak akan tanya kepada Tuhan bagaimana dengan anak-anak saya. Tapi setiap pagi saya mau belajar. Setiap bangun tidur suami istri ini sambil senyum dan berkata, ternyata kita masih hidup. Mari kita lakukan yang terbaik hari ini. Saudara-saudara, mereka mulai belajar apa artinya Yesus dalam hidup mereka. Bela rasa Tuhan. Tuhan tidak membiarkan. Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan peduli. Bahkan Tuhan peduli lebih daripada yang mereka bisa rasakan. Dan setiap kali bangun tidur, itulah yang dirasakan, itulah yang dialami, itulah yang dikerjakan. Apakah cuci darahnya berhenti sembuh? Tidak. Tetap 3 kali seminggu. Apakah kansernya hilang? Tidak. Sampai upaya suaminya transplantasi ginjal di luar negeri, rumahnya dijual, dia pikir dengan begitu dia sehat, ukun mengurusi, habis total semua. Dan pulangnya setelah berapa bulan, gagal lagi. Tapi itulah yang dikerjakan. Mencoba merasakan hadirnya Tuhan yang berada dalam hidup mereka. Dan membawa mereka mengalami sukacita dalam keadaan seperti itu. Sukacitanya satu, saya masih diberi hidup. Paling tidak saya akan melayani anak saya mendoakan, saya urusin hari ini. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil. Saudara-saudara, luar biasa. Suami itu baru meninggal beberapa saat sebelum masa COVID. Kurang lebih 6 tahun yang lalu. Setiap minggu 3 kali cuci darah. Istrinya masih stadium 3. Sampai hari ini masih hidup. Tetapi apa yang saya lihat, dari sebuah keluarga, sepasang suami istri, yang di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan, dia menghayati hadirnya Yesus sebagai bela rasa sang gembala yang baik. Seminggu yang lalu istrinya telepon, dia menceritakan bahwa mereka ada di luar negeri, betapa luar biasanya Tuhan. Anak-anaknya sangat mencintai dia. Menantu-menantunya sangat menghargai dia. Cucu-cucunya sangat membanggakan dia. Saudara, apakah dia sembuh? Dia masih sakit kanker stadium 3. Tapi hidupnya punya makna. Hidupnya punya arti. Dalam seluruh keterbatasannya, dia tidak menjadi orang yang lumpuh. Dia tidak menjadi orang yang lemah. Dia tidak menjadi orang yang tidak berdaya. Tetapi dia membuktikan di dalam keterbatasan ketidakberdayaannya, hidupnya punya arti. Sampai masalah anak-anaknya, dia bisa dampingi. Dan hari ini keluarga anak-anaknya adalah keluarga di dalam Tuhan. Mencintai Tuhan dan berhasil dalam hidup. Saudara pun dicintai Tuhan. Di mana persoalannya? Kita seringkali menganggap Tuhan merupakan sebuah solusi menurut pikiran saya. Saya harus sembuh, saya harus begini, saya harus begitu, anak saya harus begini, maka saya mempunyai arti keluarga saya bahagia. Tidak.
jalanilah hidup ini bersama Tuhan. Yang peduli, yang merasakan, yang menyertai. Dan pada waktunya Dia yang mengangkat menolongmu. Yang membuat engkau di tengah-tengah badai kesulitan hidup tidak menjadi khawatir dan takut, bahkan engkau bisa tegar, bahkan engkau bisa sukacita. Bahkan engkau bisa melakukan banyak hal melampaui orang-orang yang kelihatannya lancar. Itulah kekuatan bela rasa Sang Gembala. Kesaksian contoh yang kedua dan yang terakhir. Beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk melayani hari ulang tahun yang istimewa. Seorang oma yang berulang tahun 103. Bapak Ibu bayangkan 103, dia mengundang, yang diundang pasti seangkatan anak cucunya. Temannya, anaknya, temannya, cucunya. Teman dia juga. Anaknya tunggal, umurnya 80 lebih. Cucunya hampir 60. Lo bisa bayangkan. Apa yang menarik? Dia berulang tahun, ke 103 itu, dia tetap ngotot akan diadakan di dalam ruangan, di mana dia harus duduk, dia tidak mau di tempat tidur. Padahal dia beberapa bulan yang lalu terpeleset di rumah patah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang tua gemuk jatuh patah. Sakitnya luar biasa. Apa yang menarik bagi saya? Tidak hanya usia yang langka. Saya menemukan seorang tua yang sangat istimewa. Dia bukan hanya percaya Tuhan Yesus, dia bukan hanya setia ikut Tuhan Yesus, dia tidak hanya memimpin anak cucu cicitnya, seluruh keluarga besarnya di dalam Tuhan Yesus, tetapi setiap orang bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui hidupnya. Apa itu saudara? Saya bertanya sama cucunya, di hari ulang tahun ke-103 ini, ceritakan apa yang kau paling berkesan dari nenekmu. Dia bilang, nenek saya luar biasa. Tidak akan pernah saya jumpai di siapapun. Apa istimewanya? Belum pernah satu kali pun nenek saya marah. Apalagi menggerutu, bersungut-sungut, memaki, mendamprat, menghina, mengkutuk. Saya tanya, berikan contoh apa? Kejadian kemarin, berapa bulan yang lalu, nenek saya jatuh. Yang di rumah, ibu saya tidak bisa apa-apa, 80 tahun tidak bisa angkat. Saya ditelepon, saya datang. Saudara tahu biasanya kalau orang datang, yang satu jatuh, tergeletak, yang satu datang, apa yang terjadi dalam percakapan? Biasanya yang datang pasti nanyain kan, kenapa ndak hati? Kan sudah tak bilangi, ndak usah jalan sendiri. Nenek ini biasanya datang apa? Kok lama toh? Kok ndak datang sakit loh? Ndak. Yang dikatakan nenek ini kepada cucu, dia bilang apa? Rupanya Tuhan mau mengajar kamu sabar. Cucunya tanya sama neneknya, ndak terbalik nek. Dokter berkata, nenek saya itu patah, itu sakit. Dan dia tidak meraung-raung kesakitan, dia dengan senyum, dia bilang, Tuhan mau ngajar kamu untuk sabar. Artinya apa? Dampingi saya. Saudara, mari kita renungkan. Umur kita tidak lebih dari 103 tahun. Kita tidak jatuh dalam keadaan patah tulang. Bagaimana sikap saya dan sikap saudara kepada keluarga? Kalau kita lagi tidak enak.
Nelepon, WA, anak tidak respon. Apa yang sering kita dengar? Anak ini keterlaluan. Dulu waktu bayi di dalam kandungan saya, tak lahirkan, tak besar, tak urusin, tak bawa ke sekolah, sudah besar, ditelepon aja nggak diangkat. Nenek ini tidak pernah mengucapkan itu. Itu satu sudah. Yang kedua, cucunya bilang, tahu nggak? Sudah patah dalam proses pemulihan, tidak dioperasi loh saudara. Dia bilang apa? Temani aku. Apa? Masak. Yang hadir nanti masakan saya. Semua orang tahu dia pintar masak. Cucunya bilang nggak usah kali ini. Lain kali aja kalau sudah sehat. Enggak. Dia masak satu macam, ya supaya semuanya makan. Itu kebiasaan dia. Teman-teman dia 103 tahun, pasti teman sekolah, teman grupnya sudah tidak ada. Tapi jangan lupa, dia punya banyak teman dan sahabat. Di mana itu? Ketika dia sehat, 100 lebih tahun pun dia masih masak, dia kirimin itu orang-orang makanan dia. Dan dia tidak pernah terusik orang bersikap apa kepada dia. Dan ketika saya tanya dengan nenek ini apa yang diharapkan? Panjang umur. Kenapa? Cicit saya mau menikah. Cicit saya mau menikah dengan pendeta. Ada sebuah harapan. Ada sebuah cita-cita, ada sebuah perjuangan. Hidupnya belum selesai. Dan kalau Tuhan mau panggil, kapanpun saya siap. Tapi kalau boleh panjang umur. Karena dia ingin memberikan sesuatu untuk orang lain. Jadi orang lain yang bukan saudara, bukan teman, tetangganya, semua dikirimin makanan. Dan dia merasakan itulah yang dia bisa lakukan. Bapak Ibu, belum ada yang 100 tahun kan? Kalau sampai ada di antara kita yang berdoa, Tuhan aku sudah enggak tahan, panggil pulang saja. Itu salah. Kalau tempat saudara belum jadi, Tuhan panggil mau kemana? Lebih baik saudara berdoa, Tuhan kasih umur sama saya baik. Anak saya ada di rumah, anak saya dihubungi WA nyaut apa tidak nyaut, ditelepon angkat atau tidak, saya memberikan hidup untuk mereka. Dan itulah yang dilakukan. Dia adalah anggota paduan suara yang tertua. Karena sampai sekarang ikut paduan suara. Dia merasakan itulah. Dan waktu saat COVID selesai, naik bajai, tidak mau ngerepotin cucunya. Itu pasti tidak sepengetahuan cucunya. Dia tidak merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi dia memberikan sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Yesus, gembala yang berbela rasa. Lebih dari sekedar dia memberikan harta, memberikan pendidikan, memberikan rumah pada saudara. Dia berbela rasa, dia sungguh-sungguh hadir dalam kehidupanmu. Dia merasakan, dia sungguh ada bersama saudara. Dia peduli, dia menanggung bersama saudara. Dan dia memberikan bahkan nyawa dan hidupnya. Bahkan dia mau mati. Tuhan sumber hidup mau mati demi saudara dan saya. Mengapa saudara hari ini menjadi putus asa dan kecewa? Dia ada dalam hidupmu. Dia bersamamu. 24 jam. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Selagi engkau masih bernafas, selagi engkau masih hidup, hendaklah engkau dengan keyakinan, saya harus menjadi berkat. Jikalau suatu hari saya sudah meninggal,
Saya sudah mengukir di hati setiap anak keluarga saya. Saya mengukir di hati setiap orang tentang Yesus yang berbela rasa ini. Di mana kekuatannya adalah peduli, merasakan, dan memberikan segalanya, memberikan pertolongan sampai nyawa dan darahnya. Dan itulah saudara dan saya diutus. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah lingkungan kita. Dan jikalau pada suatu hari kita dipanggil, dan peti ditutup, semua orang terukir, mengingat kita, mengingat belah rasa Tuhan. Yang saudara dan saya lakukan. Yesus mengutusmu memberikan bela rasa di tengah-tengah keluarga. Jangan pergi dari rumah kalau ada masalah. Bagikan bela rasa dari Tuhan di tengah-tengah keluarga. Jangan meninggalkan gereja ketika ada kesulitan. Berikanlah bela rasa Tuhan itu. Dan saudara akan merasakan apa artinya Tuhan bagi hidup saudara. Dan saudara akan diberikan sebuah kemampuan yang luar biasa. Melihat siapapun yang memusuhi, membenci, mengkhianatimu. Engkau penuh mengalir dengan kasih. Jikalau itu yang bisa engkau lakukan, berarti yang ada di hatimu, yang ada di hidupmu adalah Yesus. Tetapi sebaliknya, jikalau hari ini bukan itu yang ada, tetapi amarah, benci, dendam, dengki, iri, bertanyalah siapa yang ada di hatiku sesungguhnya. Walaupun aku mengaku percaya Tuhan Yesus, tapi yang ada di hatiku bukan Yesus. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Vinsersi Choir akan menyampaikan sebuah kesaksian pujian. All my day
it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. You have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, of God. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, jikalau kami diberi kesempatan pada pagi ini beribadah di dalam rumah. Kami mau berdoa bagi jemaat yang pada saat ini dalam keadaan sakit atau juga mereka yang dalam proses pemulihan. Baik yang hadir di tengah-tengah kebaktian ini, maupun yang sedang dirawat di rumah, ataupun yang di rumah sakit. Biarlah satu persatu tangan kuasa Tuhan yang hidup, yang akan menjamah, yang akan menyembuhkan, yang akan menyehatkan, yang membuat mereka tetap kokoh berdiri, hidup mempunyai arti, dan benar-benar di dalam sukacita kemenangan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi klinik Pratama Karya Kasih, biarlah Tuhan berkati, sehingga melalui klinik Karya Kasih inilah, sungguh-sungguh masyarakat yang ada di sekitar, dan setiap pasien yang datang, benar-benar dapat merasakan sentuhan bela rasa Tuhan. Sekecil apapun yang dikerjakan, dan sebesar apapun perbuatan, biarlah mengalir bela rasa kasih Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh
terukir di dalam diri setiap pasien dan keluarganya. Berkati majelis jemaat, juga seluruh pengurus klinik, dan juga seluruh dokter dan tim medis, seluruh anak-anak Tuhan yang ambil bagian. Kiranya diberikan tubuh yang sehat, kesehatan, bela rasa dari Tuhan, dan kekuatan Tuhan yang mengalir. Kami berdoa untuk majelis jemaat, BPJ, dan para aktivis untuk benar-benar diperlengkapi oleh Tuhan, selalu sehat, selalu kuat, selalu dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika Bapak, Ibu, Saudara kami ini melayani, mereka boleh berjumpa dengan Engkau, mereka boleh merasakan aliran bela rasa Tuhan di dalam hidup mereka dan di dalam pelayanan. Dan biarlah bela rasa Sang Gembala Tuhan Yesus Kristus itu mengalir di dalam hati jiwa dan setiap pelayanan yang dikerjakan. Berkati jemaat GKI Taman Aries ini, sehingga benar-benar menjadi jemaat Kristus yang selalu hadir, menghadirkan bela rasa Tuhan. Setiap pribadi, setiap keluarga, setiap aktivitas, setiap perbuatan, setiap apapun mengalir dalam bela rasa Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kehadiran gerejamu khususnya GKI Taman Aries benar-benar Tuhan pakai. Setiap kehadiran jemaat, keluarga, pribadi, di tengah pekerjaan, di dalam lingkungan, di dalam masyarakat, dan biarlah di dalam seluruh pelayanannya menjadi berkat untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang hari ini kita masih menjumpai ketidakadilan, kekerasan, penindasan, perampasan, keserakahan yang mewarnai negeri ini dan dunia ini. Tetapi kiranya bela rasa dari Tuhan Yesus yang akan mengalir bagaikan garam dan bagaikan terang di tengah-tengah kehambaran kehidupan, di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Berkati Tuhan semua jemaat, aktivis, majelis, pendeta, hamba Tuhan, dan keluarga jemaat-Mu di sini. Dalam nama Kristus kami berdoa syafaat. Amin. Umat terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries, dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Hari pemberian.
Mari berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan berkat, kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai rasa ucapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat mendukung pelayanan dan menjadi saluran berkat di tengah umat dan lingkungan sekitarnya. Tuhan, pakailah hidup kami yang singkat ini untuk dapat memiliki hati yang berbelas kasih kepada sesama, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, hendaklah kita selalu mengikuti teladan Kristus Sang Gembala yang berbela rasa, menyatakan kasih-Nya kepada sesama, dan di dalam panggilan pengutusan itu, tetaplah berharap pada Tuhan. Di dalam setiap liku-liku kehidupan, menunaikan panggilan Dialah, Allah yang berbela rasa, yang selalu melindungi, menuntun, dan memelihara kita. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Biar kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita agar kita selalu mengikuti teladan Kristus, Sang Gembala yang berbela rasa, menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.